sering sekali Departemen SDM itu mempunyai program HR yang bagus, tetapi impact-nya kurang dirasakan oleh karyawan, oleh bisnis. Kenapa? Karena tidak disosialisasikan dengan baik, tidak dimarketingkan dengan baik. Nah, ini yang pentingnya ilmu marketing bagi fungsi SDM supaya bisa membuat sosialisasi, supaya bisa melakukan branding. Antara human resources dengan psikologi itu ibarat kata orang setali tiga uang. Jadi tidak bisa dipisahkan. Ada HR, ada human resources, selalu dikaitkan dengan psikologi. Contohnya, kalau lulusan fakultas psikologi, kemana karirnya? Kebanyakan memikirnya bahwa karir lulusan psikologi itu ya maksudnya ke Departemen Human Resources atau Departemen SDM di dalam suatu perusahaan. Sama juga kalau ada Departemen Human Resources membutuhkan karyawan, kalau kita lihat di dalam job requisition-nya, dia selalu bilang bahwa mereka mencari fresh graduate lulusan psikologi ataupun yang berpengalaman jurusan psikologi. Jadi tidak bisa dipisahkan antara human resources dengan psikologi, psikologi dengan human resources. Jadi seakan-akan bahwa profesi dari psikolog itu adalah di human resources, begitu juga dengan human resources nyari karyawannya dari psikologi. Kalau kita lihat secara umum, ya kita nggak bisa bilang bahwa human resources itu mirip dengan psikologi, karena banyak sekali ilmu-ilmu dan perspektif lain yang dibutuhkan untuk mengembangkan human resources di dalam suatu perusahaan. Memang kenapa psikologi itu sangat dekat dengan human resources? Karena kita tahu human resources itu yang diurus adalah SDM, yang diurus adalah karyawan, yang diurus adalah manusia. Nah, yang namanya ilmu tentang manusia yang kita kenal adalah psikologi. Jadi sangat wajar psikologi itu dekat dengan human resources. Karena kalau kita bicara mengenai assessment, mengenai penilaian terhadap karyawan, apakah kompetensinya cocok atau tidak, apakah skillnya cocok atau tidak, itu memang bidang asesmen dari psikologi. Termasuk juga pengembangan karyawan, itu juga bagian dari psikologi, bagaimana mengembangkan orang per orang atau masing-masing individu supaya dia mempunyai kualifikasi yang cocok untuk mengerjakan pekerjaannya. Termasuk juga yang lagi populer sekarang ini yang disebut dengan coaching, yang disebut dengan mentoring, itu banyak sekali ilmu-ilmu yang terkait dengan psikologi. Karena memang pengelolaan SDM adalah pengelolaan manusia, memang yang paling dekat itu adalah ilmu psikologi. Tapi jangan lupa bahwa banyak ilmu-ilmu yang lain atau disiplin-disiplin yang lain yang juga mempunyai kontribusi yang signifikan dan tidak kalah dibandingkan dengan psikologi. Yang pertama, yaitu disiplin bisnis. Sangat penting sekali. Kenapa? Karena yang namanya suatu perusahaan, yang namanya suatu bisnis, yang dikejar itu bukan pengembangan manusia. Yang dikejar itu pertama-tama adalah pengembangan bisnis. Bagaimana bisnisnya lebih maju, bagaimana bisnisnya tumbuh dengan baik. Jadi yang namanya program HR itu harus berujung kepada pertumbuhan bisnis. Nah, itu membutuhkan yang namanya business sense. Itu membutuhkan entrepreneurship, which is orang-orang bisnis lebih dekat. Jadi kalau fungsi HR itu bisa mengkaitkan pengembangan SDM atau pengembangan manusia dengan pengembangan dan pertumbuhan bisnis, itu bagus sekali. Dan itu adalah sumbangan kalau orang bisnis juga ditempatkan sebagai tim dari pengelolaan SDM. Itu nomor satu. Yang kedua adalah disiplin antropologi. Kenapa disiplin antropologi juga signifikan dan sangat penting di dalam fungsi SDM, dalam Departemen SDM? Karena yang dikerjakan oleh fungsi HR, basically di dalam suatu organisasi, itu adalah pengembangan organisasi. Fokus utamanya adalah pengembangan organisasi. Kemudian ada pengembangan SDM. Tapi fokus utamanya kalau kita lihat adalah bagaimana mengembangkan suatu komunitas, suatu organisasi yang kita juga sebut dengan suatu klan, ya kan? Kalau kita bicara klan, kita bicara komunitas,
itu adalah ilmunya antropologi yang kita sebut dengan juga di dalam bahasa Indonesia disiplin dari ilmu budaya. Jadi yang namanya pengembangan culture, pengembangan budaya, pengembangan organisasi sangat penting di dalam pengelolaan SDM supaya organisasinya maju, supaya target-target bisnisnya tercapai. Jadi ilmu antropologi atau disiplin antropologi itu sangat penting di dalam pengembangan dari fungsi HR supaya lebih efektif. Cuma sayangnya kalau kita lihat sekarang ini, jarang kita mengkaitkan antara Departemen SDM dan kebutuhan dari disiplin ataupun lulusan dari Fakultas Antropologi. Ketiga adalah disiplin marketing. Nah, ini salah satu kelemahan juga di dalam fungsi atau Departemen SDM atau Departemen HR. Kita lihat bahwa sering sekali Departemen SDM itu mempunyai program HR yang bagus, program talent management, program success and plan, leadership development, banyak sekali yang bagus. Tetapi impact-nya kurang dirasakan oleh karyawan, oleh bisnis. Kenapa? Karena tidak disosialisasikan dengan baik, tidak dimarketingkan dengan baik. Nah, ini yang pentingnya ilmu marketing bagi fungsi SDM supaya bisa membuat sosialisasi, supaya bisa melakukan branding. Jadi tidak hanya cukup dengan program-program human resources yang bagus, tetapi mesti di-branding baik kepada customer ataupun nasabah keluar bahwa perusahaan ini mempunyai program SDM yang bagus dalam rangka menarik calon-calon talenta yang bagus maupun dalam rangka memberikan image yang bagus keluar, tetapi juga ke dalam penting disosialisasikan dan di-branding kepada karyawan bahwa banyak sekali program-program HR yang sudah dibuat oleh Departemen SDM. Dan yang terakhir, ilmu segmentasi itu juga penting. Jadi kita belajar di marketing itu tidak bicara bahwa yang namanya customer-nya semuanya sama. Enggak, mereka membagi-bagi. Ada customer individual, ada customer bisnis, ada customer corporate. Kalau kayak di bank, itu ada namanya nasabah individual mass customer, ada juga namanya nasabah yang high network individual, ada nasabah priority, ada nasabah private banking, ya private banking. Nah, mereka itu disegmentasi dan kemudian produk maupun program yang terkait dengan segmentasi dari customer ini juga dibedakan. Nah, ini juga penting bagi kita dalam pengelolaan SDM bahwa yang namanya kebijakan, yang namanya program SDM tidak bisa kita generalisasikan untuk seluruh karyawan. Ya kan? Karena karyawan kita macam-macam, bisnisnya beda-beda, ada bisnis yang terkait dengan korporasi, ada bisnis yang terkait dengan komersial, ada bisnis yang terkait dengan individu, begitu juga dengan segmentasi dari karyawannya, ada karyawan yang usianya sudah masuk kepada kelompok baby boomers, ada kelompok generation Z, ada kelompok milenial, ada kelompok dari Z generation, dan yang terbaru generasi alpha. Jadi segmennya beda-beda, karyawannya beda-beda, bisnisnya beda-beda. Jadi kalau kita membuat kebijakan dan program HR sama untuk semua karyawan, itu menjadi kurang efektif. Nah, disinilah masuknya ilmu segmentasi atau ilmu marketing, bagaimana kita mensegmentasikan program yang sesuai dengan customer-nya siapa. Jadi kalau kita lihat bahwa memang psikologi itu kaitannya dengan organisasi, kaitannya dengan perusahaan sangat dekat. Kenapa? Karena yang namanya perusahaan, namanya organisasi, namanya Departemen SDM, yang dikelola adalah manusia. Tetapi pendekatan kita terhadap pengelolaan SDM harus multidisiplin. Karena kita tidak hanya bicara mengenai individu di dalam suatu organisasi, kita bicara mengenai organisasinya, kita bicara mengenai culture-nya, kita berbicara mengenai pencapaian bisnis, kita bicara mengenai segmentasi, kita bicara mengenai branding. Jadi mesti dilakukan pendekatan secara multidisiplin,
sehingga fungsi HR benar-benar efektif membantu perusahaan atau membantu bisnis mencapai pertumbuhan yang lebih baik.